Top of mind alias jadi pilihan mayoritas responden adalah Deddy Mulyadi, 40,7%. Elektabilitas PKS di Jabar juga anjlok. PKS mendapatkan elektabilitas 9,6%. Padahal pada survei periode Juli 2024, elektabilitas partai yang terkenal dengan perkaderannya itu mencapai 13,2%. Dalam tempo 2 bulan saja, PKS kehilangan tingkat keterpilihannya sampai 3,6%. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menganalisis rendahnya elektabilitas pasangan PKS dan Nasdem karena pengaruh anak abah, alias pendukung Anies Baswedan. PKS memang identik dengan Anies, berlatar Pilkada Jakarta 2017 lalu dan Pilpres 2024 yang saling mendukung. Terlebih Anies karib dengan corak Islam dan modern seperti halnya PKS. Namun, batalnya PKS mengusung Anies di Pilkada Jakarta membuat anak abah ngambek kecewa, termasuk yang berada di Jabar. Sehingga, anak abah tidak menunjukkan dukungannya kepada calon PKS, sang presiden. Batal usung Anies Baswedan di DKI, elektabilitas PKS turun drastis di Pilkada Jabar. Ini hasilnya. Oke, batalnya ngusung Anies di DKI berimbas pada elektabilitas PKS turun drastis di Jawa Barat. Saya kira di berbagai wilayah ya, cuman ini yang baru diukur Jawa Barat. Kabar tak menyenangkan ini menimpa PKS, pasalnya elektabilitas partai itu anjlok jelang Pilkada serentak 2024. Terkait hal itu membuat Ahmad Sayhu yang maju sebagai cagup bersama Ilham Habibie terancam kalah. Semua daerah akan kita kunjungi mudah-mudahan berbagi dengan Pak Ilham dan jejaring. Adapun daerah-daerah nanti akan kita kunjungi, tentu ini akan kita bagi. Mungkin saya di perkotaan pada pekan ini, Kang Ilham di pedesaan, pekan berikutnya kita hilir. Kang Ilham di perkotaan, dari pedesaan, sehingga semua mengenali betul ya tokoh-tokoh yang akan dipilihnya, karena sesuai dengan survei dan sebagainya tentu people intensive ini memang diperlukan ketemu langsung dengan kandidat calon. Nah, karena nggak mungkin juga menjangkau 52 juta atau 35 juta pemilih. Nah, tentu kita meminta bantuan, struktur harus digerakkan. Pejabat-pejabat publik PKS, Nasdem, dan P3 juga harus digerakkan. Makanya kita melakukan konsolidasi ini agar mereka bisa menjadi juga juru bicara, penyampai dari pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat, sehingga ini bisa lah sampai ke masyarakat Jawa Barat, pemilih 36 itu paling tidak dikenalkan oleh saya dan Kang Ilham sendirian, atau oleh calon-calon kepala daerah, wakil kepala daerah Jawa Barat, oleh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, termasuk kader dan partai. Jadi kalau ini kerja agar efektif, pengenalan masyarakat juga akan bisa lebih luas, dan juga tadi masalah keterpilihannya tentu juga yakinkan masyarakat juga memilih pasangan. Menurutnya, tingkat keterpilihan PKS disinyalir karena tuah anak abah, sebutan para pendukung Anies Baswedan. Loyalis gubernur itu dibaca mengalami kekecewaan lantaran sang jagoan batal diusung PKS. Rasa kecewa ini berada di berbagai daerah di Indonesia dan imbasnya ke PKS Jabar. Salah satunya, salah dua, salah tiga, salah empatnya ya berarti daerah-daerah lain. Padahal pada survei Juli 2024, elektabilitas partai yang terkenal dengan pengkaderannya itu mencapai 13,2%. Dalam tempo 2 bulan saja, PKS sudah kehilangan tingkat keterpilihannya sampai 3,6%. Sementara itu, elektabilitas paslon yang diusung PKS bersama koalisinya Nasdem dan P3 bukan lagi yang tertinggi. Padahal PKS gede banget di Jawa Barat ya. Ahmad Sayhu Ilham Habibie hanya unggul dari paslon usungan PKB Acep Adang, Gitalis Dwi Natarina. Ini Gita KDI ya. Saya dapat info tuh pengen podcast di SC Channel. Wah, saya bilang nanti deh, saya belum mau. Entah kalau besok lusa ya. Kita lihat saja. Dan paslon usungan JJ Wiradinata Ronald Suprajaya. Ini JJ Ronald kayaknya
apa ya, basa-basi saja ini. Sedangkan yang tertinggi adalah Dedi Erwan yang diusung 14 partai, lalu 9 partai non-parlemen. Lengkap sudah. Jadi Dedi Erwan itu 77%, 77,8, nyaris 78%. Sedangkan Ahmad Sayhu Ilham Habibie 10,98%. Jauh melamelu ya tanya. Waduh. Acep Adang 2%, JJ 2%, tidak tahu tidak jawab 6%. Ini dilakukan di 28 September kemarin, melibatkan 1.200 responden dan seterusnya ya, di seluruh kabupaten kota. Anies diprank, PKS kena tuah. Ini kata Burhanuddin Muhtadi, mengatakan merosotnya elektabilitas PKS sangat terkait dengan potensi kalahnya Sayhu Ilham. Burhan sapaan karibnya juga melihat ada keterkaitan tren penurunan elektabilitas PKS dengan kekecewaan anak Abah. Ngeri kali ini anak Abah ya. Dibanding survei bulan Juli, basis PKS menurun dari 13 ke 9% di bulan September. Nah, ini lagi-lagi menimbulkan pertanyaan berkaitan apakah ada semacam kemarahan temporer terutama dari pendukung Anies terhadap PKS, karena sebelumnya 13% lebih itu pemilih PKS di Jawa Barat. Sekarang trennya menurun. Nah, kalau misalkan basis pemilihnya turun, ini kan mengurangi potensi buat Sayhu untuk mengembangkan pangsa pasarnya. Ya, kita tahu PKS identik dengan Anies dengan berlatar Pilkada 2017 lalu Pilpres 2024. Terlebih Anies karib dengan corak Islam dan modern seperti halnya PKS. Namun batalnya PKS mengusung Anies membuat anak Abah ngambek, termasuk yang berada di Jawa Barat. Bahkan gercos itu sudah mulai menular ini ke daerah-daerah lain ya. Saudara saya di mana, di daerah-daerah di Bangka, di tempat-tempat lain bicara hal yang sama. Makanya kita juga gercos aja lah. Oke, jadi dampaknya luar biasa. Tren menurun ini apakah akan terjadi terus? Kalau terjadi terus ya ini harusnya menjadi introspeksi gitu. Introspeksi bagi PKS untuk menata ulang. Bukan soal Aniesnya, tapi soal keberpihakannya. Siapa sih simpatisan PKS itu? Mereka adalah orang-orang yang rasional. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti perkembangan. Jadi bukan orang-orang di daerah yang pendidikannya rendah. Bukan. Perkotaan dengan pendidikan tinggi. Maka ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat rakyat, ya imbasnya seperti ini. Jadi ini betul-betul harus diwaspadai ini oleh PKS. Ini di Jawa Barat.